Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni masalah fikih al-qirat, yaitu bagi hasil. Qirat itu bagi hasil. Faslun, ini suatu fasal. Walil qiradi arba'atu syara'id, dan bagi qirat atau bagi hasil arba'atu syara'id ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Ayyakuna ala nadin min darahimi wadananiri, harus ada qirat itu atas uang daripada dirham dan dinar. Wa ay ya'zana rabbul mali lil amil, yang kedua harus memberi izin orang yang punya harta, orang yang punya modal, memberi izin kepada orang yang bekerja fitasarrufi mutlaqan, dalam mengolahkan harta, dalam mentasarrufkan modal dengan mutlak. Au bima la yanqati'u wujuduhu ghaliban, atau kepada barang yang tidak terputus wujudnya, yang tidak terputus adanya barang itu ghaliban, dan kepada ghalibnya. Wa ayyastaritallahu juz'an ma'luman minar robhi, dan harus membuat syarat si malik, si pemilik modal, bagi si pekerja, memberikan satu bagian yang diketahui minar robhi, dari keuntungannya. Ada kesepakatan, ada kesepakatan. Ini kalau untung gimana nih persentasenya? Apa 50-50 atau 2/3 1/3? Jadi harus jelas. Harus jelas. Enggak boleh enggak jelas. Makanya dikatakan juz'an ma'luman minar ribhi. Harus ada bagian yang diketahui daripada keuntungan. Wa alla yuqaddara bimuddatin wala dimana alal amil, dan tidak dibatasi qirat itu dengan waktu. Enggak boleh dibatasin. Ya udah lo kerjasama sama gue bagi hasil setahun, enggak boleh. Enggak boleh. Wala dimana alal amil illa biudwanin, dan tidak ada tanggungan atas orang yang bekerja illa biudwanin, kecuali dengan melampaui batas. Maksudnya melampaui batas, contohnya adalah sembrono. Si pekerjanya sembrono sehingga barang menjadi rusak misalnya. Jadi nggak ada tanggung jawab si pekerja kecuali dia melampaui batas, misalnya sembrono. Kesalahannya si pekerja sendiri, nah dia tanggung jawab berarti. Wa idza hasala ribhun wa khusranun, dan apabila berhasil keuntungan dan kerugian maka harus ditambal. Al-khusranu birribhi, jadi kerugian tersebut harus ditambal dengan keuntungan, jadi bukan dengan modal. Ternyata bisnisnya rugi, kerjasamanya rugi. Ya tentunya kan itu harus ditutupi kerugian tersebut.
Nah, dalam rangka penutupan atau penambalan kerugian tersebut maka diambil dari keuntungan, bukan dari modal. Kalau terjadi diambil dari modal, maka ada kerugian dua kali bagi si pemilik modal. Pertama, modalnya diambil untuk menutupi kerugian, ya kan? Jadi kemudian karena dia bermodal, akhirnya juga dia akan berefek kepada keuntungan yang berkurang. Makanya kalau terjadi kerugian dia dalam usaha bersama bagi hasil, maka kerugian tersebut ditutup atau ditambal dari bagian bagi hasil. Misalnya kerugian 20 juta, ada keuntungan katakan 40 juta katakan. Maka kerugian tersebut ditambal dulu dari yang 40 juta. Sehingga keuntungannya 20 juta. Nah, itulah yang dibagi. Diambil dulu dari keuntungan. Makanya dikemukakan oleh Busani si pengarang kitab, ya, wa iza hasala ribhun wa khusranun, dan apabila hasil keuntungan dan kerugian, jubiral khusranu birribhi, maka ditambal kerugian tersebut birribhi dengan modal, dari modal diambilnya, ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qirot ini atau bagi hasil ini disebut juga dengan mudorobah. Disebut juga dengan mudorobah. Mudorobah atau disebut juga dengan qirot, yang mana kata qirot berasal dari kata al-qord, yang artinya al-qat'u, pemotongan. Karena orang yang memiliki harta memotong atau mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari keuntungannya. Hartanya nih, dia punya harta banyak si pemilik modal. Katakan dia punya harta 1 miliar. Diambil dari sebagian 1 miliar tersebut untuk diserahkan ke orang lain untuk dijalankan bisnis atau perdagangan. Artinya dipotong harta yang 1 miliar diambil. Kira-kira berapa ya modalnya ente? 300 juta. Dikeluarin, diambil 300 juta dari yang 1 miliar, kemudian diserahkan kepada yang bekerja untuk digolang, untuk ditasarufkan, untuk diperdagangkan, dan juga mengambil sebagian dari keuntungannya. Kan bagi-bagi, kesepakatan bersama. Si pemilik modal berapa persen dari keuntungan, si pekerja berapa persen dari keuntungan, kan gitu kan? Itu namanya pemotongan. Jadi tadinya keuntungan katakan 50 juta, tapi karena bagi hasil si pemodal kebagian setengahnya 25 juta, si pekerja yang menggolang hartanya dia bagian 25 juta, dipotong, dibagi. Nah, makanya disebut juga dia berasal dari kata al-qat'u. Al-qat' yang artinya al-qat'u yaitu pemotongan. Selain itu mudharabah atau qirot juga disebut muamalah, yang maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya. Muamalah, ya, muamalah. Jadi salah satu nih, yang satu punya modal, dikeluarin tuh modalnya. Nah, yang satu nggak punya modal, tapi kemungkinan dia punya keahlian gitu loh. Kemungkinan dia punya keahlian. Akhirnya terjadilah transaksi muamalah. Transaksi muamalah. Dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Bisa setengah-setengah,
bisa juga 1/3 dan 2/3. Misalnya modalnya pemilik modal 2/3, kemudian si pekerja 1/3 dari keuntungan, atau sebaliknya. Yang penting ada kesepakatan. Yang penting ada kesepakatan. Kemudian kita lihat coba dalil daripada qirat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal, walil qiradi arba'atu syara'id, dan bagi qirat atau kerjasama bagi hasil, arba'atu syara'id, ada 4 syarat ya, ada 4 syarat. Terangkan di sini qirat atau bagi untung dalam perdagangan dinamai juga dengan mudharabah. Dasar kebolehannya adalah ijma' dan perbuatan sahabat. Dasar kebolehannya demikian itu. Tersebut dalam kitab Taklimatul Majmu'. Berkata Ibnul Munzir, para ahli ilmu telah sepakat mengenai kebolehan melakukan mudharabah dalam sejumlah harta. Asy'ani berkata, tiada pertentangan pendapat di antara kaum muslimin dalam hal kebolehan qirat. Qirat ini telah ada di zaman jahiliyah tetapi tetap diperbolehkan dalam Islam. Kalau seandainya qirat itu tidak diperkenankan, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah melarang untuk melakukan qirat. Tetapi ternyata Kanjeng Nabi itu tidak melarang, maka hal ini diperbolehkan. Meskipun qirat itu sudah ada sebelum Kanjeng Nabi lahir. Ada 4 syarat bagi qirat, ayyakuna ala nadin minad dananiri wad darahimi. Yang pertama adalah qirat itu modal atas emas atau perak murni yang terdiri daripada dirham dan dinar. Jadi dia berupa dirham dan dinar, makanya nih gue kasih duit berapa dinar, berapa dirham, lu golang deh, lu kelola deh gitu, ya. Yang kedua, wa ayyazana rabbul mali lil amil fit tasarrufi mutlaqan. Pemilik uang memberi izin kepada petugas dalam memutarkan uangnya dengan mutlak. Jadi izinnya tuh mutlak, nggak boleh dibatasin. Nggak boleh dibatasin. Justru kalau dibatasin, ruang gerak dia untuk berbisnis, ruang gerak dia untuk berdagang akhirnya terkendala. Betul. Pokoknya ini golang duit gue, tapi dengan syarat misalnya ya, harus terikat. Nggak boleh lo berdagang ke Tasik misalnya. Nah, padahal di Tasik itu ada pasar yang cukup besar, di mana dia kalau bawa barang itu ke Tasik, maka dia laku di Tasik. Tapi si pemilik modal melarang, nggak boleh. Akhirnya kan dia tasarrufnya agak terganggu. Maka dikemukakan oleh si pengarang kitab, pemilik uang memberi izin kepada petugas atau pekerja dalam memutarkan uangnya dengan mutlak. Mutlak, deh, serah. Lu golang duit gue, lu tasarufkan harta gue, terserah gimana caranya. Mutlak diberikan izin. Au bima la yanqati'u wujuduhu ghaliban, atau pada perkara yang tidak terputus adanya biasanya. Nah, misalnya pokoknya lu golang duit gue, tapi itu digantung di syarat dengan barang yang langka. Misalnya lu boleh jualan
jualan apa aja atau jualan kuda misalnya, tapi kudanya yang belang, atau membeli kuda untuk dijual kudanya yang belang, kayak misalnya kuda zebra. Lah di Indonesia kan susah nyarinya kuda yang model begitu, langka. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi kalau dia dikasih kesempatan untuk menggolang harta benda harus mutlak, nggak boleh ada syarat. Apalagi syaratnya itu harus membeli barang yang langka, barang yang tidak ada di pasaran, itu nggak boleh. Nyusahin namanya, nyusahin si penggolang harta, si pekerja disusah jadinya. Nah kalau barangnya langka, pusing kan dia. Nah makanya harus diberikan diizinkan secara mutlak. Wa ayastaritu lahu juz'an ma'luman minar ribhi, dan si pemilik modal memberikan syarat kepada si pekerja akan bagian daripada yang diketahui minar ribhi, daripada keuntungan. Ya harus jelas, harus diketahui. Sepakatin berapa nih pembagian keuntungan, setengah-setengah, sepertiga, 2/3, ya, atau 3/4, 1/4, harus jelas. Jadi dikemukakan, disyaratkan bagi pemilik modal untuk memberikan kepada si pekerja bagian yang disepakati, yang diketahui. Wa alla yuqaddaru bimuddatin, wa alla yuqaddaru bimuddatin. Kemudian tidak membatasi dengan jangka waktu. Tidak dibatasi dengan jangka waktu. Tadi itu yang kita udah ngomong. Nih tasarruf harta, tapi jangka waktunya setahun, nggak boleh. Bebas aja udah mutlak. Bebas aja, nggak boleh dikasih jangka waktu setahun atau setengah tahun atau berapa. Pokoknya nggak boleh dibatasi dengan waktu dia bertasarruf. Kemudian wala domana alal amil illa bi udwanin, dan tidak ada tanggung jawab atas pekerja illa bi udwanin, kecuali dengan udwan, melampaui batas. Misalnya ceroboh dalam menjalankan uang atau sembrono dalam bekerja. Dia jalanin uang tapi ceroboh, yang akhirnya menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa. Menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa. Nah itu bertanggung jawab sih pekerja. Atau dia ceroboh. Dia ceroboh karena lalai, karena pusing, ngejahitnya salah. Ngejahitnya salah misalnya, sehingga barang yang dijahit itu mestinya laku dijual, kagak bisa dijual. Dia ceroboh misalnya. Misalnya dia ceroboh gitu. Ya tanggung jawab si pekerja. Dalam hal ini kalau baju si penjahit. Ya. Yeah. Kemudian wa idza hasala ribhun wa khusranun jubiral khusranu birribhi, dan apabila berhasil keuntungan dan kerugian, ternyata hasil daripada bisnis itu ada keuntungan, hasilnya juga ada berupa kerugian, ada berupa kerugian. Si pekerja ini sembrono kagak, lalai kagak, katakan gitu. Kalau tadi kan sembrono dia tanggung jawab tuh pekerja. Iya, yeah. Yang menggolang duit itu tanggung jawab karena dia sembrono. Nah sekarang gimana kalau nggak sembrono tapi rugi? Wa idza asala husranun, dan apabila hasil kerugian
jubiral khusranu bir ribhi, maka ditambal kerugian tersebut dengan keuntungan, bukan dengan modal. Tadi yang kita udah ceritain, untungnya ternyata 50 juta, ruginya 20 juta. Nah, harus ditambal dari keuntungan. Sisanya berapa? 30 juta. Nah, itu yang dibagi. Kalau pembagian setengah-setengah, sarang 15 juta. Tapi kalau baginya sepertiga, 2/3 dari 30 juta misalnya, si pemilik modalnya katakan kebagian sepertiga, 10 juta. Si pekerja pembagiannya yang disepakati 2/3, berarti 20 juta. Jadi sekali lagi, apabila terjadi kerugian, jubiral khusranu birribhi, maka ditambal kerugian tersebut dengan keuntungan. Itulah matan dan dalil daripada bahasan kita pada pagi hari ini. Ini harus dipahami karena memang sering terjadi muamalah seperti ini. Kita nggak punya duit, tapi pengen kerja, pusing. Anak gini mewek baik. Anak kita nangis aja karena kalau pengen jajan kagak ngerti. Iya, nggak tahu kalau bapaknya nggak punya duit, nangis aja tuh anak. Nah, bapaknya kagak tega. Alhamdulillah ada yang kasih modal. Nih Kang, modal. Alhamdulillah berapa? Nih aneh kasih 100 juta misalnya. Ente dagang deh, ente bisnis deh. Nah ini sering terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, sering terjadi. Nah, umat Islam kudu memahami bahwa di dalam fikih sudah diatur tuh cara-caranya bagaimana terjadi bisnis bagi hasil. Yang tadi yang kita sebutkan. Ya, itu tadi baru matannya. Insya Allah nanti besok kita akan bahas masalah syarahnya. Faslun fi akamil kirodi, bermula ini fasal fi akamil kirodi tentang hukum-hukum kirot, tentang hukum-hukum bagi hasil. Wa huwa lughatan, dan bermula kirot secara lughah, secara bahasa, mustaqun minal qardi wa huwa al-qat'u. Jadi diambil dari lapas al-qardu wa huwa, dan yang demikian itu al-qat'u adalah pemotongan. Tadi kita udah jelasin. Ya. Wa syar'an, dan tinjauan daripada syariat, dab'ul malik malan lil amil ya'malu fihi. Secara syariat yaitu menyerahkan daripada si pemilik modal akan hartanya, menyerahkan hartanya lil amil, kepada amil, kepada yang bekerja untuk ditasarufkan. Ya'malu fihi, agar dia mengerjakan fihi tentang harta tersebut, digolang. Kalau orang cek Sunda mah digolang, ditasarufkan. Waribul mali bainahuma, dan bermula laba atau keuntungan daripada harta tersebut yang digolang bainahuma, di antara keduanya, di antara si pemilik modal dan di antara si pekerja. Kita juga nggak boleh dengan yang lain. Orang dia berbisnis dua-duaan. Ada yang ketiga, gue ada uang denger dong. Nggak ada cerita uang denger. Itu mah boleh dikasih, boleh kagak. Ya, uang denger boleh dikasih, boleh kagak. Tapi intinya bahwa keuntungan itu untuk mereka berdua, antara si pemilik modal dan si pekerja, yaitu penggolang modal tersebut. Demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan berkaitan dengan masalah hukum-hukum qirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.